Sore hari kita akan berbicara tentang pergerakan yang kita mengenalnya dengan istilah Negara Islam Indonesia atau N11, orang bilang NII juga. Masih ingat ketika saya baru lulus SMA, saya lama memang sejak SMP kelas 3. Dulu saya mengantar kakak saya kajian di sebuah ormas Islam terbesar, salah satu ormas Islam besar di Jawa Barat khususnya dan umumnya di Indonesia. Ketika itu saya hanya mengantar kakak saya ke kajian, namun ternyata yang lanjut saya di ormas tersebut. Dan ormas ini cukup berperan besar dalam membentuk saya seperti sekarang ini, walaupun hanya beberapa tahun. Namun ormas ini telah memberikan fondasi dasar bagi saya untuk mengenal Islam lebih dalam lagi. Namun diam-diam setelah saya lulus, menjelang saya lulus SMA, seseorang datang bertemu dengan saya. Seseorang yang dulu pernah sempat mengasuh saya juga waktu saya masih sekolah dasar SD. Seseorang yang sudah saya anggap sebagai kakak saya. Dia mengenalkan saya kepada sebuah konsep yang sedikit juga membuat cara pandang saya tentang Islam terbuka lebar. Dia mengenalkan saya kepada sebuah harokah yang sejak awal pun saya tidak tahu namanya apa. Diajak saya oleh beliau, diterangkan dulu, ya, beliau memberikan beberapa pencerahan kepada saya tentang situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Betapa bahwa bangsa ini tidak mengamalkan syariat Islam secara kafah, bahwa bangsa ini tidak berasaskan Quran dan Sunnah, maka tidak layak disebut negara Islam. Negara ini tidak berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan beliau mengenalkan saya kepada istilah untuk menyebut penguasa di negara ini, kalau negara ini adalah dipimpin oleh Togut. Apa itu Togut, Kang? Oh, Togut itu adalah segala sesuatu yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, yang menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Itulah Togut. Oh, begitu. Karena cara bicara yang luar biasa, retorikanya yang sangat luar biasa menghujam dalam hati saya tertarik untuk bergabung. Diam-diam saya dibawa ke kajiannya di sebuah tempat di kota Bandung. Ya. Saat itu dipertemukanlah saya dengan seseorang yang lain yang namanya pun nama samaran. Ya, namanya nama samaran. Setelah itu saya ikut kajian, ternyata kajian itu dilaksanakan secara tertutup. Ya. Saya tidak jelas tempatnya di mana. Dibawa ke sananya malam-malam. Ya, ketika kajian hanya bertiga, ngobrol panjang lebar. Pertemuan pertama selesai, saya pulang. Saya sama didoktrin seperti itu. Saat ini kondisi Indonesia tidak jauh berbeda ketika Rasulullah berada di Mekah. Kejahiliahan di mana-mana. Orang menyembah selain Allah. Hukum yang berkembang bukan hukum Allah. Tidak lama kemudian saya didatangi lagi, ditelepon lagi, yuk kita kajian lagi, kita ketemuan lagi di mana? Pertemuan lagi intensif pada saat itu pertemuan saya dengan beliau. Setelah merasa cukup untuk mendoktrin saya, maka saya dibawa naik ke sebuah mobil dalam keadaan gelap dan mata saya ditutup. Ya, dibawa ke satu tempat, sugante dibawa ke luar nagreg, apek di Bandung-Bandung kene. Ya, saya kira dibawa ke luar nagreg ya. Ternyata di Bandung-Bandung kene. Dibawa saya ke sebuah tempat yang ya enggak jauh dari sinilah. Dipertemukanlah dengan sosok yang lain yang ternyata dia pun dulu pernah tinggal di rumah saya. Oh, si Fulan. Dan dialah yang dianggap sebagai amir oleh kelompok itu. Tanda petik, ya amir lah. Ya bukan imam ya, karena imam itu di atas. Maka kemudian saya ditanya, sudah siap bergabung? Oh ya, saya tertarik, saya siap bergabung. Kalau begitu kamu harus bersyahadat. Loh, kenapa harus bersyahadat? Ya kita jahiliyah sebelumnya. Keislaman kita gugur karena keadaan yang jahiliyah seperti ini. Hukum Islam tidak tegak,
yang berkuasa pun bukan tagut, dan kita tidak jelas siapa ulil amri kita. Maka kita harus bersyahadat lagi. Ya, saya berpikiran jangan-jangan syahadat saya itu adalah syahadat masuk Islam, berarti saya sebelumnya dianggap tidak Islam. Saya dianggap kafir berarti sebelumnya. Tapi tidak sedikit berpikiran itu karena kagumnya saya pada mereka. Akhirnya saya pun bersyahadat. Setelah saya syahadat, ya saya dirangkul, ya, kamu sudah bersih lagi dari kejahilian kamu. Ya, tinggal kamu bersatu bergabung bersama kami, berjuang bersama-sama. Jika cerita, kemudian saya dipertemukan dalam kajian yang lebih luas lagi. Ketika saya kajian lebih luas lagi, saya ketemu si fulan lagi, saya ketemu si fulan lagi. Lalu si fulan di mana yang kita kenal dulu? Tenang, suatu saat kamu akan ketemu. Tidak pernah dalam kajian itu saya melihat mereka membahas hadis. Ketika ada ayat Al-Quran, ayat Qurannya pun sudah jelas ayat mana dulu yang harus dibaca. Pokoknya ayat-ayat yang turun ketika kita jahiliyah dulu. Dan dianggap saat itu Islam belum tegak, Islam belum sempurna. Nah, periode ini dikenal dengan periode Makkiyah kata mereka. Ya, sehingga dari golongan yang satu ini, dari kelompok ini ada yang ekstrim. Mereka tidak sholat 5 waktu, cuma sholat Jumat aja. Karena belum turun pada saat itu kewajiban sholat 5 waktu, cuma sholat Jumat aja. Subhanallah. Di situ saya mulai galau tuh. Oh gitu ya. Jadi can wajib sholat ini, can wajib sholat. Jadi tersolat ke tenanawan. Ya. Karena mereka kenal saya lebih dalam dan percaya dengan kondisi saya, maka kata mereka mungkin ini pedenya saya dipertemukan dengan orang yang lebih penting lagi, dan derajat saya naik tingkat lah, tanda petik dalam waktu singkat. Belum genap 1 bulan saya di sana, saya sudah diberikan dokumen tarbiyahnya, dokumen kajiannya. Saya kaji, awalnya bagus, luar biasa. Ujung-ujungnya di sana ada skema perbandingan antara konsep yang selama ini saya pelajari dengan NKRI. Oh, baru tahu di situ saya. Kalau ternyata gerakan itu adalah gerakan NII, Negara Islam Indonesia. Ya. Ya. Dan saya pun tidak tahu kalau kelompok ini adalah kelompok yang termasuk ke dalam komandemen wilayah ke-7, KW7 saat itu. Ya. Lama saya dengan mereka, dipertemukan dengan orang yang solid luar biasa. Hati-hatinya mereka dalam hal makanan. Kami tidak sembarang membeli ayam. Kami membeli daging, memakan daging dari mereka yang sudah satu jamaah dengan kami pada saat itu. Dan haram memakan daging ayam atau daging sapi sembelihan mereka yang bukan dari jamaah ini. Dalam satu pertemuan, kemudian saya buka lagi lebih dalam lagi, ternyata di dalamnya ada perbandingan yang lebih jelas lagi. Bahkan ada pernyataan di luar jamaah ini kafir. Bahkan ulama-ulama yang tidak bergabung dengan kelompok ini itu kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab. Ya. Mulai gelisah saya di situ. Karena orang tua kita pun kalau tidak bergabung dengan kelompok itu dikatakan kafir juga. Walaupun orang tua kita diterangkanlah doktrin tentang Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Begitulah keadaan kita hari ini kata mereka. Sehingga halal harta mereka kita ambil pun gak apa-apa karena sifatnya ghanimah. Mulai gelisah saya di sana. 3 bulan saya di sana, konsep mereka, kajian mereka itu adalah menggambarkan kita dengan masa Arab jahiliyah dulu di Mekah, dan mereka menafsirkan ayat dengan logika, tidak dengan metodologi penafsiran yang benar. Selama saya di sana tidak satupun hadis dibacakan. Hanya mereka menafsirkan ayat dengan kondisi yang semau mereka. Mulai gelisah saya di sana. Ya. Keluarga saya saat itu, ya, ayah saya terutama itu sudah bergabung dengan sebuah harokah. Nanti juga pada mulai kita bahas ya. Harokah ini besar di Indonesia. Pengikutnya tidak sedikit dari luar negeri. Bahkan salah seorang imam dari Palestina bergabung pada harokah ini. Dibandingkanlah saya dengan harokah itu, makin gelisah juga saya. Sehingga pada akhirnya suatu malam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya yakin ini bukan harokah yang benar yang harus saya cari. Ini bukan jamaah yang benar. Tunjukkan kepada saya Allah, mana harokah yang benar. Gak mungkin Islam hari ini gak ada. Pasti ada Islam yang benar. Pertemukan saya dengan itu ya Allah. 3 hari 3 malam saya tidak merasa benar dengan sholat saya. Ini sholat saya tadi diterima mualku Allah gitu ya. Bingung pada saat itu. Stres saya saat itu. Ya, selama
3 hari 3 malam sholat saya penuh dengan tetesan air mata. 3 bulan saya tidak pulang ke rumah. Orang tua saya tidak tahu saya ada di mana. Karena kajian di Harokah ini pergerakannya sifatnya clandestine, underground, di bawah tanah. Kajiannya nggak pernah sebanyak ini. Paling banyak hanya 5 orang, 7 orang. Ya. Belakangan ya mulai terbuka bahwa kelompok ini adalah lembaga kerasulan. Saya tahu begini setelah saya keluar. Lembaga kerasulan ini menganggap kalau kerasulan belum berhenti. Makanya di sebelah jalan PKR, mana jalan PKR? Jalan PKR, oh di sana ya. Rel kereta api di sana ya. Tidak jauh dari situ ada bagian dari kelompok ini tapi beda komandemen wilayah, itu yang mengaku nabi. Karena mesti ada nabi lagi, karena Islam mesti harus didakwahkan lagi. Subhanallah wa firhamakumullah, makin berkecamuk situasi dan keyakinan saya pada saat itu terpararogoh entah berantah. Ya, doa saya yang terakhir sampai minta pada Allah agar Allah menunjukkan pada saya mana harokah yang benar. Saya dikasih sakit waktu itu, sakit yang cukup parah. Pada saat itu saya sudah mengalami beberapa pelatihan luar biasa. Murabi saya itu bilang saat itu, kita sembunyi-sembunyi memang. Nah ini kantor ini ada si fulan, di kantor ini ada si fulan. Setiap perjalanan saya berjalan, kantor ini ada si fulan, kantor ini ada si fulan. Suatu saat kantor ini akan kita kuasai, begitu genderang perang, genderang jihad dikomandangkan oleh imam kita. Saya tanya, siapa imamnya? Suatu saat kamu tahu. Wah, kenapa disembunyikan? Ya pokoknya belum saatnya kamu tahu. Atau berarti selama ini saya sholat seperti di imaman sama kaset. Ya begitulah saatnya. Kenapa tidak diberitahukan? Kalau nanti Intel tahu, kalau Togut tahu, nanti imam kita dibunuh, gimana? Ya intinya begitulah ya Wafilah. Nah pada akhirnya Allah menjawab doa saya diberi sakit keras. Pulanglah saya ke rumah, minta izin. Kaget orang tua saya, kamanawai ari didinya, ini beja-bejana. Doktrin mereka masih ada di kepala saya. Ya, debatlah saya dengan kakak saya, dengan ayah saya, sampai debat terakhir dengan sang ayah, saya tidak tidur semalaman. Doktrin ayah saya makin membuat saya bingung lagi. Ayah saya bilang, ngobrol jeung didinya mangan emosi jeung emosi, tah baca buku nak. Saya baca buku tadi dan alhamdulillah terbukalah saat itu dan saya meninggalkan kelompok itu. Genap 3 bulan saya hanya aktif di KW7 tadi. Yang konon harokahnya bernama Lembaga Kerasulan Komandemen Wilayah 7. Nggak jauh beda, itu NII juga.